Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wawan Wahyudin dengan NIM 220299, kelas RA4 Manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM CPM. Baik, untuk itu langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi. Melalui tantangan, kepemimpinan yang kuat memberikan arah, motivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, di mana kepemimpinan itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mengembangkan visi dan strategi organisasi, kemudian yang kedua mempengaruhi dan menginspirasi karyawan, dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Faktor yang pertama yaitu kepribadian, seperti sikap, sifat, dan karakteristik individu ataupun seseorang yang sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan dan efektivitas kepemimpinannya. Kemudian faktor yang kedua yaitu pengalaman, di mana latar belakang pengalaman baik secara profesional maupun personal membentuk kemampuan dan perspektif seseorang pemimpin. Faktor yang ketiga yaitu budaya organisasi. Nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Faktor yang terakhir yaitu tuntutan lingkungan, seperti situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan politik menuntut seseorang untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Nah, kemudian ada tipe kepemimpinan otoriter, di mana kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan di mana bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta menuntut kepatuhan dari anggota timnya. Karakteristik pemimpin otoriter merupakan sebuah keputusan secara sepihak, kurang menghargai bawahan, dan cenderung membatasi partisipasi karyawan. Gaya ini biasanya sering tidak efektif dalam situasi darurat, tetapi dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi karyawan dalam jangka pendek. Tipe kepemimpinan demokratis, di mana tipe kepemimpinan demokratis merupakan gaya di mana pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan dan ide-ide dari bawahan, serta menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Ciri khas kepemimpinan demokratis ialah menggunakan komunikasi dua arah, delegasi wewenang, dan rasa saling percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Tipe-tipe kepemimpinan laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk memberikan keputusan dan dalam menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol, serta membiarkan bawahannya bekerja
secara masing-masing. Ciri khas kepemimpinan ini biasanya delegasi wewenang yang luas, keterlibatan pemimpin yang minim, dan kurangnya pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota tim memiliki kemampuan, motivasi, dan disiplin yang tinggi. Namun, dapat menyebabkan kekacauan dan rendahnya produktivitas jika tim tidak mandiri. Gaya kepemimpinan transformasional, di mana gaya kepemimpinan ini menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Biasanya ciri khas ini seperti berkarisma, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional merupakan gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. Ciri khas gaya ini adalah manajemen berdasarkan pengecualian, di mana pemimpin hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar. Pemimpin transaksional menciptakan struktur yang lebih jelas dan harapan yang terukur agar bawahan mencapai target yang ditetapkan. Tantangan dalam kepemimpinan. Ada 4 tantangan, yang dimana ada adaptasi perubahan, kemudian membangun tim yang solid, pengembangan keputusan strategis, dan menjaga integritas. Pengembangan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan pemberdayaan tim. Pelatihan, mentoring, dan umpan balik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Nah, selain itu, pemimpin harus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif yang akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi. Kemudian komitmen organisasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi atau tempat mereka bekerja. Hal ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan yang unggul. Komitmen organisasi merupakan suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana orang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Hal itu ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya komitmen dalam organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal itu berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, di mana ada 3. Yang pertama ada karakteristik individu. Faktor personal seperti nilai, kebutuhan, dan preferensi individu mempengaruhi tingkat kemampuan, tingkat komitmen terhadap organisasi. Kemudian faktor yang kedua, yakni pengalaman kerja. Pengalaman dan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan organisasi berdampak pada komitmen mereka. Faktor yang terakhir, yakni struktur organisasi.
Desain organisasi, sistem manajemen, dan kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan. Komponen komitmen organisasi terbagi menjadi tiga, yang dimana yang pertama ada komitmen afektif, berisi keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi. Karyawan merasa memiliki organisasi dan terikat secara psikologis. Komitmen kontinuan, kesadaran karyawan akan biaya yang harus ditanggung jika meninggalkan organisasi. Karyawan tetap bertahan karena kebutuhan. Komponen komitmen normatif, perasaan kewajiban moral karyawan untuk tetap berada di organisasi. Karyawan merasa loyal dan berkewajiban untuk tinggal. Indikator komitmen organisasi terbagi menjadi 4, di mana indikator yang pertama yakni loyalitas, ataupun karyawan memiliki rasa kesetiaan dan kebanggaan yang kuat terhadap organisasi ataupun tempat mereka bekerja. Indikator yang kedua yakni keterlibatan. Karyawan terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi dan memberikan upaya terbaik untuk kemajuan perusahaan. Indikator yang ketiga yakni identifikasi nilai. Karyawan meyakini dan mengadopsi nilai-nilai serta tujuan organisasi sebagai milik mereka sendiri. Indikator yang keempat, keinginan bertahan. Karyawan berkomitmen untuk tetap bekerja di organisasi dalam jangka panjang dan enggan untuk meninggalkannya. Dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan serta pada pencapaian tujuan organisasi. Strategi meningkatkan komitmen organisasi, yang dimana terbagi menjadi 4. Pertama, pengembangan karir, penghargaan dan intensif, budaya organisasi yang positif, dan keterlibatan karyawan. Itu di kasus contoh komitmen organisasi yang berhasil, di mana ada produk Samsung Elektronik. Samsung telah membangun budaya organisasi yang kuat dengan menekankan pada inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Hal itu mendorong karyawan untuk terlibat secara aktif dan berkomitmen tinggi terhadap pencapaian dan tujuan perusahaan. Contoh yang kedua yaitu Starbucks. Starbucks dikenal dengan komitmen yang tinggi terhadap kualitas, layanan, dan pengembangan karyawan. Budaya perusahaan yang kuat dan fokus pada kesejahteraan karyawan telah menciptakan tingkat loyalitas yang luar biasa. Kemudian Google merupakan contoh perusahaan yang membangun komitmen organisasi yang kuat melalui lingkungan kerja yang inovatif, fleksibel, dan mendukung karyawan. Google termotivasi untuk mencurahkan upaya terbaik mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian produk Apple. Apple dikenal dengan inovasi dan kualitas produk yang luar biasa. Hal ini didukung oleh komitmen tinggi karyawan yang bangga menjadi bagian dari organisasi dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan visi perusahaan. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya ialah komitmen organisasi merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan lebih produktif, loyal, dan berkontribusi positif bagi organisasi. Manfaat komitmen organisasi yang kuat akan mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan daya saing perusahaan di pasar. Dampaknya terlihat pada profitabilitas dan berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian faktor kunci
seperti pengembangan karir, penghargaan, budaya positif, dan keterlibatan karyawan memainkan peran penting dalam meningkatkan berkomitmen organisasi. Rekomendasi organisasi harus secara proaktif membangun dan memelihara komitmen karyawan melalui berbagai inisiatif strategi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mempertahankan bakat-bakat terbaik karyawan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.